Saya share materinya ya. Oke. Jadi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu topiknya percobaan faktorial. Kalau di buku saya ini halaman 8. Ya, halaman. Oh ini karena draftnya nggak ada halamannya ya. Pokoknya bab 6. Ya tentunya. Jadi kalau percobaan itu menggunakan perlakuan yang menggunakan lebih dari satu faktor, maka percobaan tersebut sering disebut dengan percobaan berfaktor atau faktorial. Tapi kalau hanya satu faktor, nggak pernah disebut faktorialnya ya. Nah, untuk itu agar lebih memahami konsep-konsep percobaan faktorial, ini ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ya. Lebih mudahnya kalau kita awali dengan percobaan dua faktor ya. Jadi kalau faktor itu kita sering menggunakan interchangeable ya. Sering bertukar istilah dengan perlakuan ya, dengan perlakuan ya. Di mana kalau taraf itu adalah kriteria dalam satu faktor. Ya, ini mestinya sudah dipelajari di bab-bab awal rancangan percobaan ya. Jadi katakanlah faktor tersebut namanya A dan B. A dan B ya. Dan tarafnya itu dinyatakan bisa dengan berbagai cara. Misalnya dengan menggunakan huruf kecil. Jadi A1, A2 ini taraf dari A. Jadi ada A1, A2. Taraf dari B juga ada B1, B2 ya. Sedangkan seni kombinasinya itu ada tiga cara. Ada tiga cara. Ada yang menggunakan nama ini A1B1, A1B2 gitu ya. Menggunakan A2B1, A2B2 ini cara pertama. Cara yang kedua itu dengan menggunakan notasi seperti ini. Jadi karena hanya ada dua, masing-masing faktor itu ada dua taraf, maka kalau kita istilahkan taraf itu taraf rendah dan taraf tinggi gitu ya. A1 itu rendah, A2 tinggi, B1 rendah, B2 tinggi gitu ya. Nah, kombinasi yang menggunakan A rendah dan B rendah itu dinotasikan dengan dalam kurung 1. Ini baik A maupun B tarafnya rendah. Kalau hanya A saja berarti A yang tinggi, B-nya rendah. Kalau B saja yang muncul di sini berarti B yang tinggi, A-nya rendah. Kalau dua-duanya berarti A-nya tinggi, B-nya tinggi. Ya. Atau dengan menggunakan 001 ini. Ya. Jadi kalau 0 itu rendah, 1 tinggi. Jadi ini sama-sama rendah baik A maupun B ya. Ini A rendah, B tinggi, A tinggi, B rendah. Ini sama-sama tinggi tarafnya. Nah, untuk itu kita perlu tahu. Jadi pada taraf B1 atau pada taraf B2 itu bagaimana pengaruh sederhana. Yang dimaksud dengan pengaruh sederhana pada pengaruh sederhana A pada B1 ataupun B2 ini, lihat nih yang diperhatikan, B1-nya sama. Pada B1 yang sama, itu kita cari selisih A2B1 dan A1B1. Pada B2 yang sama, kita cari selisih A2B2 dikurang A1B2. Demikian pula kalau pengaruh sederhana B pada A. Kalau pengaruh sederhana B pada A itu yang kita kunci di sini A-nya. A1 atau A2. Kalau A1 ya sama-sama A1 ya. Tapi yang di depan ini untuk taraf yang lebih tinggi, yang belakang taraf lebih rendah. Itu aja cara pengingatnya ya. Demikian juga A2 ya. Taraf pengaruh sederhana B pada A2 itu ya A2B2 dikurang A2B1. Nah, ini pengaruh sederhana. Kemudian ada pengaruh utama.
Jadi pengaruh utama dari kedua faktor. Kalau faktor A ini, ya pengaruh utama faktor A itu rata-rata. Rata-rata dari, kalau ini kita lihat, ini yang sama kan B2 nih. Ini pengaruh ya sederhana pada B2, sederhana A pada B2 ya. Ini pengaruh sederhana A pada B1. Jadi keduanya ini dirata-ratakan. Jadi ini kalau ini kita jumlah ya, dirata-ratakan bagi 2 ya. Itu pengaruh utama faktor A. Kalau pengaruh utama faktor B, pengaruh utama faktor B ya rata-rata ini. Jadi A1B2 dikurang A1B1, ini yang pada S1, ini pada A2 ya. Itu pengaruh utama. Sedangkan interaksi itu kalau kita lihat ini adalah rata-rata ini ya, rata-rata selisih ya. Selisih dari ini pengaruh sederhana A pada B2 dikurangi pengaruh sederhana A pada B1 ya. Ya, nah ini. Nah, jadi kalau ini ditukarkan, ini kalau kita lihat ini A2B2 A1B1. Jadi untuk mudahnya ya, itu selisih antara jumlah, misalnya ini untuk kedua taraf tinggi dengan kedua taraf rendah dikurangi sisanya, selainnya ya. Ini selainnya. Ini yang oke, ini juga B2 yang tinggi, ini A-nya rendah, ini A yang tinggi, B-nya rendah ya. Jadi ada istilah pengaruh sederhana A pada B, B1 B2 atau gitu ya. Kalau cuma 2. Pengaruh sederhana B pada A, kemudian pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Tuh ya. Nah, sebetulnya apa yang kita sebut dengan jadi gini. Kombinasi perlakuan. Jadi kalau A-nya 2, B-nya 2, maka akan ada 4 kombinasi ya, 1 2 3 4 nih. A1B1, A1B2, A2B1 dan A2B2. Jadi masing-masing ini perlakuan, ya. Nah, sedangkan perlakuan ini di breakdown, perlakuan ini dipisah-pisahkan menjadi yang pertama itu pengaruh utama A, ya, pengaruh utama A. Yang kedua pengaruh utama B, yang ketiga interaksinya. Ya. Ada pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan interaksi antara kedua faktor atau kedua perlakuan tersebut. Ya. Nah, pengaruh utama A, jadi si perlakuan dalam rancangan acara lengkap ini adalah perlakuan ya. Perlakuan itu di breakdown, dipisah-pisahkan menjadi pengaruh utama A, pengaruh utama B, pengaruh interaksi antara A dan B itu. Ya. Jadi sebetulnya ini adalah kalau kita lihat struktur dari model ini bahwa alfa I beta J ditambah alfa beta IJ ini adalah perlakuan, ya, perlakuan. Oke, nah, jadi perlakuannya di breakdown itu. Asumsinya sama, kalau misalnya kedua faktor itu tetap, maka jumlah dari pengaruh A itu sama dengan 0, jumlah pengaruh B sama dengan 0, ya, jumlah pengaruh utama B. Ya, kan? Ini pengaruh utama A, pengaruh utama B, jumlah interaksi baik menurut A maupun menurut B itu juga sama dengan 0. Oke, yang kita bicara yang fix dulu aja ya. Kalau ada yang random, ada aturannya lagi. Yang mana yang random? Apakah A-nya atau B-nya? Ya. Oke, jadi yang namanya taraf perlakuan ya, taraf perlakuan itu level bagian dari atau kategori dari tiap perlakuan itu. Kategori dari tiap perlakuan ini misalnya dalam tabel ini ya, dalam tabel ini itu kalau kita lihat ini ada 2 perlakuan. Yang pertama yang berkaitan dengan penggunaan tekanan nih ya. Dalam suatu penelitian tentang hasil polimer menggunakan 3 jenis tekanan, ini tekanan sorry. Tekanannya menggunakan
ada yang 80 psi, ya. Psi itu per square inch, jadi 30, 80, 100 dan 120. Nah, ini kategori dari faktor, ini level taraf 80, taraf 100, taraf 120, ya. Dan taraf ini seperti halnya kalau ini dosis, ya, ini tarafnya sifatnya kuantitatif, ya. Demikian juga temperatur ini tarafnya juga kuantitatif. Ini artinya diatur pada 100 derajat, diatur pada 125 derajat, diatur pada 150 derajat gitu, ya. Demikian juga di sini diatur tekanannya pada 80, 100 dan 120. Kita tidak bicarakan tekanan-tekanan yang lain di sini, juga temperatur-temperatur yang lain. Jadi sudah disetting, sudah diatur bahwa tekanan yang digunakan dan temperatur yang digunakan adalah yang ini, ya. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya taraf dari perlakuan itu, kalau dari taraf dari perlakuan itu menggunakan atau sifatnya kuantitatif seperti ini, ya, biasanya tujuan si peneliti itu bertujuan ingin melihat respon dari apa yang diamati di sini, ya. Misalnya ini kalau kita ingin lihat bagaimana kalau tekanan itu kita naikkan, tekanan itu kita tambah, ya. Responnya seperti apa, atau bagaimana kalau temperaturnya ini kita naikkan, kalau 100 sekian responnya, 125, 150 sekian. Nah, itu juga mestinya ingin melihat kurva, ya, melihat kurva, ya, diwakili. Artinya begini, baik tekanan maupun temperatur yang menggunakan taraf perlakuan yang sifatnya kuantitatif itu mungkin lebih tepat, ya, lebih tepat pasca ANOVA-nya itu apabila signifikan pengaruhnya baik temperatur maupun tekanan ini, ya, terhadap respon, maka inferensia berikutnya adalah menggunakan yang namanya ortogonal polinomial, ya. Ortogonal polinomial. Jadi bagaimana kalau kita punya 3 titik, ini anggap aja titik, ya, 1, 2, 3 ini titik. Ada di 100, 125 dan 150. Apakah semakin, ya, di sini, ya, pada skala yang kita pakai ini dari 120, 125 ke 150 itu semakin tinggi temperaturnya, bagaimana responnya? Apakah semakin turun, apa juga semakin tinggi, atau nggak berubah, sama aja, ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah memprediksi apakah hubungan temperatur ini dengan responnya itu linear atau kuadratik, ya. Kalau tarafnya hanya 3, maka derajat polinom yang paling tinggi adalah 3-1. Jadi nggak mungkin titiknya 3, terus derajat polinomnya 4, nggak mungkin. Atau derajat polinomnya 3 juga nggak mungkin, karena hanya 3 titik. Kalau kita menggambarkan di koordinat kartesius begitu, 3 titik sebarang 3 titik, ya, itu hubungannya kalau nggak linear, kalau nggak lurus begini kira-kira, ya melengkung begini, ya, melengkungnya bisa begini gitu. Artinya paling tinggi kuadratik dan seterusnya, ya. Nah, itu. Jadi ini teladan. Nanti saya berikan ilustrasi bagaimana kalau taraf dari perlakuannya itu misalnya bukan kuantitatif, mesti kuantitatif atau kombinasi kualitatif dan kuantitatif, ya. Ini kebetulan kedua faktor tarafnya semuanya kuantitatif, ya. Oke, jadi sehingga kalau kita lihat, ya, misalnya derajat bebas baik untuk temperatur maupun tekanan ini karena tarafnya 3, maksimum 2, ya, derajat bebasnya 2 ini. 2. Karena derajat bebasnya 2, ya. Maka breakdown dari 2 ini adalah bahwa tekanan itu bisa linear, bisa kuadratik, ya. Temperatur juga atau suhunya linear dan suhunya kuadratik, ya. Itu kontrasnya. Jadi untuk perlakuan terstruktur itu namanya, uji lanjutnya namanya kontras. Tapi kalau kita menggunakan ini kan jaraknya sama, ya, dari 80 ke 100
Dari 100 ke 120 jaraknya sama 20 20. Ini jaraknya 25 25. Ini berjarak sama, equal space ya. Kalau taraf perlakuan kuantitatif ini berjarak sama, maka tabelnya ada. Kita nggak usah mencari kontrasnya, itu tabelnya ada ya, ada tabelnya ya. Nah, jadi kalau misalnya tarafnya 3 ya, maka yang mungkin hanya linear atau kuadratik. Bisa dibayangkan kalau ini misalnya di sini titik 100, 125, 150. Jadi kita bisa membayangkan min 1 di sini, 0 di sini, 1 di sini, kan lurus, linear. Atau kebalikan, 1, 0, min 1. Ini bisa dibalik ya, dikalikan min 1, jadi plus 1, 0, min 1. Boleh dibalik ya. Tapi di sini juga harus dibalik ya. Oke, bisa jadi tidak harus dibalik. Nah ini juga bisa, min 1, 2, min 1 juga bisa. Karena yang namanya kontras itu adalah kombinasi linear dari total atau dari rata-rata ya, dari total atau dari rata-rata ya. Demikian rupa sehingga koefisien kombinasi linear itu jumlahnya 0. Min 1 tambah 0 tambah 1 kan 0. 1 tambah min 2 tambah 1 0 juga ya. Jadi ini sekaligus karena minggu lalu kalian harus belajar sendiri kan, ini sekaligus merangkum itu. Nah, bagaimana kalau interaksi? Kalau interaksi ya perlu gabungan. Jadi kontrasnya bukan hanya min 101 aja, bukan untuk linear dan kuadratiknya ini. Tergantung. Misalnya ini, kalau tekanannya linear itu berarti min 101. Suhunya kuadratik itu 1 min 2 1 ya. 1 min 2 1 ya. Maka ini dikalikan nih. Min 1 kali plus 1 min 1 kali min 2 plus 2 ya, gitu ya. Jadi nanti ini yang dipakai. Ada 9 angka ini yang dipakai dalam perhitungan kontras ya. Dalam perhitungan kontrasnya, oke? Oke. Mungkin saya berikan ilustrasi saja langsung ke teladan dengan Excel dulu ya. Oke ya, ini oke. Mungkin sebelum ini saya kasih yang lain lagi. Ini kebetulan teladan yang digunakan untuk uji pasang ANOVA ini ada pembandingan berpasangan. Jadi kalau yang namanya beda nyata terkecil atau LSD dan beda nyata jujur atau HSD ini untuk pembandingan berpasangan ya. Kemudian kalau pembandingan itu menggunakan konsep posisi berurut, artinya diurutkan dulu dari rata-rata terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya, kita punya uji namanya SNK dan Duncan ya. Dan ada beberapa uji yang lain. Kemudian Danet itu kalau kita menguji misalnya 4 perlakuan ya, 4 perlakuan seperti ini. 4 perlakuan nih, ada ABCD dan A itu misalnya adalah perlakuan bakunya, perlakuan standar. Katakanlah ini placebo, kalau obat ini placebo, ini obat baru, BCD obat baru. Kita biasanya menguji obat baru ini bagaimana keefektifannya kalau dibandingkan dengan obat yang sudah standar, misalnya gitu ya, atau pupuk dan sebagainya. Pokoknya perlakuan baku lah. Maka menggunakan Danet ya. Kalau Zoo ini kalau kita ingin mencari gugus perlakuan terbaik. Jadi terbaik itu bisa saja tidak 1, tapi bisa jadi 2 gitu ya. Nah, kalau ada lebih dari 1 ya berarti kalau misalnya di pasaran yang kita cari yang tertinggi itu nggak ada ya temennya gitu kan, masih sama-sama yang pembandingannya tidak signifikan ya. Yang ketiga misalnya gini, ini dalam teladan ya, ini kebetulan kalau dibilang faktorial ya nggak faktorial, ini masih yang berkaitan dengan
uji Passanova. Yang kalau kita lihat ini perlakuannya terstruktur. Jadi kita di sini misalnya ada percobaan yang digunakan untuk menghasilkan azalea, ya, azalea. Ini berat segar azalea dengan berbagai perlakuan. Ini pemberian truban, nurel. Nah, nurelnya macam-macam nih. Truban sendiri, nurel. Kalau kita lihat bentuk seperti ini, informasi dari perlakuan ini, perlakuannya terstruktur. Terstruktur kenapa? Ini perlakuan 2, 3, 4, ini menggunakan nurel, ya. Beratnya berbeda-beda, 1 on, 3 on, 5 on, ya. Demikian juga 567, ini 135. Ini kan ada informasi terstruktur yang ini berkaitan dengan taraf nyata, taraf perlakuan yang sifatnya kuantitatif. Ini juga kuantitatif, ya. Tetapi di sini juga ada informasi bahwa perlakuan 2, 3, 4 itu pemberiannya sebelum inokulasi, ya. 3 hari sebelum. Sedang 567 pemberiannya setelah inokulasi. Nah, ini juga terstruktur. Nanti kita bisa bandingkan bagaimana perlakuan 2, 3, 4 ini dibandingkan dengan 567 misalnya. Ya, itu namanya kontras, ya. Atau truban ini dibandingkan dengan nurel gitu, ya. Jadi kalau kita lihat informasi itu misalnya truban dibanding nurel, ini trubannya dibanding nurel, kan trubannya sendiri ini 1, nurelnya kan ada 6. Jadi supaya kita bisa membandingkan bahwa rata-rata truban sama dengan rata-rata nurel ini, kita gunakan koefisien ortogonal kontrasnya itu ini. Apa boleh ini 12 min 2 min 2 min 2? Boleh. Tapi ya kurang kerjaan, kita buat koefisien ini sesimpel mungkin, ya. Sesimpel mungkin, bilangan bulat sekecil mungkin, yang semuanya bulat, ya. Min setengah, min setengah, min setengah, min setengah, min setengah 3, boleh, ya. Nggak masalah, hasilnya sama. Ya, cuman itu kurang kurang praktis, ya. Kemudian kalau ini nurel sebelum lawan sesudah, berarti yang kita bandingkan adalah perlakuan 2, 3, 4 dibanding 5, 6, 7, kan gitu, ya. Nah, kalau di sini 1, 1, 1, di sini min 1, min 1, min 1. Kalau di sini min 1, min 1, min 1, di sini 1, 1, 1 gitu, ya. Nah, sehingga itu bisa dikatakan sebagai suatu kontras. Dan semuanya ini, nurel linier, nurel kuadratik, nurel tapi sebelum nih, ya, nurel setelah linier kuadratik dan sebagainya, ya. Nah, yang patut diketahui bahwa koefisien ini ya, kontras yang pertama ini dengan kontras yang lain, demikian juga kontras ketiga dan yang lain dan sebagainya, ini kontras ini saling ortogonal. Ini harus dibuat saling ortogonal agar apa? Agar ini kalau kita lihat bahwa jumlah kuadrat ini, 384,49 ini sama dengan ini 384,49 perlakuannya. Perlakuannya adalah fungisida. Ini fungisida truban, fungisida nurel dan sebagainya, ya. Derajat bebasnya ada 6, kan berarti kita bisa membreakdown 6 itu menjadi 111, 111. Karena setiap kontras ini, setiap kombinasi linear ini derajat bebasnya 1. Jadi 111 derajat bebasnya ini terbreakdown menjadi 6, ya. Kalau ingin memeriksa kontras apa enggak, ya gampang saja bahwa ini adalah matriks 6 kali 7. Kita buat perkalian ini, ya, misalnya kalau ini matriks X, ya X kali, ya, atau X kali X transposnya, ya. Jadi kalau ini, ya istilahnya begini lah, kalikan saja pasangan-pasangan ini, jumlahin gitu, kan. Nah, atau kalau mau dibikin cepat caranya, ya kita bikin matriks 6 kali 6, kan begitu. Kalikan Helmholtz, ya, Helmholtz matriks ini, ya. Oke, sampai sini, ya, sampai sini dikalikan dengan transposnya, transpos matriks ini. Oke, nah gitu, ya. Nah, sorry, U23. Bentar, ini ada yang baru masuk nih.
Oke, emul 3, 4, 5, 6. Oh, sorry, 7 ya. 7 transpose dari matrix ini juga. Oh, tadi kurung tutupnya kurang ya. Nah, gini. Nah, ya. Jadi hasilnya adalah matrix diagonal. Hasilnya adalah ini, ya, matrix diagonalnya ya. Oke. Nah, kalau hasilnya matrix diagonal berarti dia saling ortogonal, saling tegak lurus ya, dalam istilah geometri dari aljabar linearnya ini tegak lurus ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini ANOVA-nya, ini ANOVA ya, ANOVA dari data ini ya. Ini kalau nanti kalian lihat ini kan ada, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Seperti yang saya ajarkan biasanya bagaimana cara mengerjakan kalau pakai otomatis time manual, artinya harus pakai Excel ya. Nanti bisa diperiksa kalau pakai aplikasi yang lain sama enggak ya. Oke. Jadi ini kontrasnya. Jadi ini nilai kontrasnya nanti bisa dilihat rumusnya itu dari mana ini ya. Jadi yang merah ini, yang biru ini dikalikan yang merah, jumlahnya itu kan. Misalnya yang ini sama aja tuh ya. Tetap aja rumusnya itu. Kemudian 42 dari mana tadi itu ya. Nah, ini kuadrat dari ini semua. Kemudian setelah nilai ini dari mana? Ini adalah kalau ini nilai kontrasnya, ini koefisien kuadrat dari ini, jumlah dari kuadrat ini, maka ini adalah jumlah kuadrat yang karena masing-masing kontras itu derajat bebasnya 1, ini sama dengan kuadrat tengah juga ya. Nah, nilai ini adalah masing-masing nilai di kolom R ini yang notabene adalah kuadrat tengah kontras itu dibagi ini kuadrat tengah galat ya. Dibagi kuadrat tengah galat. Jadi kalau ini saya tekan begini, ya, baginya yang merah nih ya. Kuadrat tengah galat semua dibagi kuadrat tengah galat. Nah, ini nilai peluangnya. Nah, ternyata yang signifikan kalau kita ambil 5% hanya ini saja nih. Nurel after, jadi pemberian fungsi sudah nurel setelah inokulasi itu bentuknya linear, gitu ya. Yang lain nggak signifikan. Oke. Baik. Nah, oke. Saya akan berikan ilustrasi dengan di luar biasanya, kalau biasanya pakai SPSS, kalian juga harus tahu dengan SAS nanti ya. Tapi sebelum itu, saya share dulu seperti ini. Nah, ini adalah teladan di bukunya Hicks ya, bukunya Hicks. Kadang susah nyari bukunya Hicks. Hicks-nya yang punya cuma saya gitu ya. Nah, ini ada sheet namanya kuanti-kuali ya. Kuanti-kuali itu maksudnya percobaan ini percobaan 2 faktor. Percobaan faktorial 2 faktor. Faktor pertama itu posisi. Posisi ini P1, P2, P3, P4, P5 posisi ya. Faktor kedua kedalaman. Jadi misalnya katakanlah ini ada semacam drum gitu ya, semacam drum gitu ya. Jadi ada posisi itu, posisi mungkin di keempat sisi gitu, 1, 2, 3, 4. Yang kelima tengahnya misalnya gitu ya. Kemudian dari masing-masing posisi itu ada kedalamannya. Ada pas di permukaan, nih 0 itu pas di permukaan. Terus 15 cm ke bawah, 30 cm ke bawah lagi gitu ya. Ini namanya juga kedalaman ya. Oke. Dan ini adalah responnya, sebut saja responnya begitu ya. Nah, kalau kita lihat karena posisi itu taraf kualitatif ya, kualitatif kan posisi. Kualitatif kan bukan angka ini ya. Kualitas ya. Nah, sedangkan kedalaman ini kuantitatif ya. Ini kualitatif, ini kuantitatif ya. Nah, sekarang nanti coba perhatikan, ini sudah saya beri nama, ini namanya total ya. Jadi ini ring ini adalah total. Maksudnya nanti untuk menghitung jumlah kuadrat total dan derajat bebas total digunakan data ini ya.
Oke. Kemudian ini jumlah ke bawah ini kan subtotal kedalaman nih. Ini kedalaman 0, 15 dan 30 itu. Nah, ini datanya ya. Makanya saya beri nama kalau disorot ini kedalaman ya. Dalaman. Demikian juga yang ini subtotal yang menyamping ini ada 6 data ini masing-masing jumlahnya. Ini saya beri nama posisi. Saya beri nama posisi. Jadi ini posisi ya. Ini saya beri nama total keseluruhan ini grand namanya ya. Oke. Nah, sekarang kalau apa namanya ANOVA itu setidaknya yang dicantumkan yang biru ini. Jadi kedalaman, posisi, interaksi antara kedalaman dan posisi dan galat ya. Oke. Nah, hanya saja di sini karena apa namanya kedalaman itu tarafnya kuantitatif, itu masih bisa dipisah lagi menjadi yang merah. Jadi 2 ini di breakdown menjadi yang satu-satu ini. Jadi K-nya linear kan dari 0, 15, 30 kan bisa begini, bisa naik begini atau turun begini, linear. Atau 0, 15, 30, 0, 15, 30 jadi kuadratik. Jadi bisa linear, bisa kuadratik ya. Koefisien untuk kontras linear itu ini. Jadi makanya saya beri nama linear, -1, 0, 1. Kalau perlakuannya itu punya 3 taraf ya. Jadi linearnya ini kuadratiknya yang 1, -2, 1 ya, kuadratik ya. Oke. Nah, seperti biasa bahwa dari array-array yang sudah saya buat tadi, kalian bisa gunakan di sini formulanya. Jadi count total -1 ya. Count total -1. Kemudian di sini jumlah kuadrat ya. Sum SQ total dikurang grand kuadrat dikurang ini ya. Nah, ini formulanya ya. Kemudian kopikan saja ke sana, kita bisa juga kali ini totalnya. Sekarang ini kalau kedalaman. Bedanya kalau kedalaman ini tinggal menggantikan yang total tadi, yang belakangnya pengurangnya sama ya. Pengurangnya sama. Ini dibagi dengan ulangan kedalaman itu. Ulangan kedalaman itu bisa digantikan secara umum count total dibagi count kedalaman ya. Oke. Nah, rumus seperti ini persis kopikan ke sini, kedalamannya diganti posisi ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk interaksi di sini, interaksi ya. Nah, kita harus cari dulu di sini jumlah masing-masing ini, ya. Karena setiap taraf ini, setiap taraf dari kedalaman dan posisi itu kan ada lebih dari satu pengamatan. Kita jumlahin dulu. Oh, ini 11,81, ini jumlahnya 11,79 dan seterusnya ya. Dan kemudian setelah dijumlahkan masing-masing itu kita beri nama ini interaksi ya. Kita beri nama ini interaksi, oke? Nah, kemudian baru di sini jumlah kuadratnya menggunakan itu. Bisa menggunakan ini sum SQ interaksi. Tapi harus tahu yang dimaksud interaksi itu ini ya. Ya, tadi kan ini kedalaman, ini posisi, ini interaksi ya. Oke. Nah, oke. Nah, yang penting banyaknya sel interaksi itu adalah banyaknya kombinasi perlakuan. Kalau ini ada 53 ya 15, ini ada 15 ya. Oke. Oke, nah yang agak apa namanya rumit ini kalau ini sih nggak rumit, linear ya. Kalau linear ini, nah coba perhatikan linear ini kita menggunakan informasi ini sum produk ya linear kedalaman. Kan kita mau mencari kedalaman linear. Ini linear, ini kedalaman atau dibalik kedalaman linear nggak masalah ya. Karena ukurannya sama ya. Kemudian ya sum produk itu dikuadratkan dibagi ini ya. Dibagi ulangannya kali ini ya. Ikuti aja rumus ini ya. Nah, itu yang linear. Kalau yang kuadratik, linear ini diganti kuadratik. Jadi linearnya diganti kuadratik ya. Oke. Kuadratik. Nah, yang di sini yang agak apa namanya yang agak tricky ya itu di sini. Ini karena ini otomatis tapi manual. Otomatisnya kita dibantu Excel. Manualnya biar kalian tahu tahap demi tahap ya. Jadi ini ya kalau kita lihat ini ya. Nah,
Ini ada beberapa tempat yang dipakai, ya. Kalin. Ini kalin itu ini, kalin, ya. Kalin itu ini, total itu balik ke total ini, ya. Ya. Dibagi count interaksi. Jadi count interaksi, count total ini berapa? 30, count interaksi 15 ini 2 sebetulnya. Kita tahu 2, ya. Ya. Ya ikuti rumusnya ini, ya. Ikuti rumusnya ini untuk mendapatkan K-linear P, ya. Kombinasi. Karena P ini adalah taraf yang sifatnya kualitatif. Kualitatif, ya. Nah, sedangkan kedalamannya kuantitatif. Ya. Jadi 8 ini di breakdown menjadi 4. Kenapa? P-nya 4, P-nya kan 4 nih. Terus ininya ortogonalnya 1, ortogonal polinomialnya 1, 4 kali 1, 4. Ya. Demikian juga ortogonal polinomial untuk kuadratik ini 1 kali 4, 4 juga. Ya. Oke, nah setelah itu merdeka. Nah, merdeka maksudnya ya ikuti apa aturan seperti apa adanya. Jadi kalau misalnya bagaimana menguji 16 ini? 16 ya tetap aja dibagi dengan kuadrat tengah galat ini, ya. Kuadrat tengah 0,0211 ini tetap dibagi itu, ya. Nah, oke. Jadi pembaginya tetap kuadrat tengah galat. Cuman waktu mencari peluang derajat bebas pembilangnya 1 bukan 2, ya. Derajat bebas penyebutnya ya 15 itu. Oke. Nah, itu kalau salah satu tarafnya kualitatif dan yang lain kuantitatif, ya. Nah, bagaimana kalau keduanya kuantitatif? Kalau keduanya kuantitatif, ya. Nah, ini kalau keduanya kuantitatif. Ini misalnya ini juga bukunya Higgs juga halaman 153. Kalau tadi bukunya Higgs di halaman 147, ya. Ya, 147. Oke. Oke. Ya. Jadi ini ada standing time. Ada standing time-nya, ini waktu kan, time waktu. Dalam dalam menit, ya. Ini ada 10, 20, 30. Ini konsentrasi likernya, ya. Setengah, 1, 1,5, 2. Sekarang kita lihat jaraknya. 10 ke 20, 10. 20 ke 30, 10, ya. Setengah ke 1, 1. Setengah, sorry. 1 ke 1,5, setengah juga. Ini jaraknya sama semua. Nah, karena jaraknya sama semua, ya, ini kebetulan ini ulangannya 2, ya. Ulangannya 2. Ini kan masing-masing kombinasi perlakuan ini ulangannya 2, 1, 2. 1, 2, ya, semua 2 ulangannya. Ulangannya 2. Jadi kita cari total seperti tadi, ya, total seperti tadi. Total Laker kalau konsentrasi setengah, konsentrasi 1,5 dan sebagainya ini, ya. Dan ini adalah yang namanya Laker concentration, ya. Oke. Nah, ini juga total dari ini. Jadi total dari 16, 14, 12, 11, 17, 19 sebagainya, ini totalnya. Nah, ini kita beri nama standing time, ya. Oke. Nah, di sini itu taraf standing time ini taraf perlakuannya 3. Karena 3 maka polinom tertingginya kuadratik. 3 dikurang 1, 2, ya. Nah, berarti koefisien polinomnya untuk linier itu min 101, untuk kuadratik 1 min 2, 1. Sedangkan untuk Laker ini karena tarafnya ada 4, maka derajat polinom tertingginya kubik. Nah, linier, kuadratik, kubik. Koefisien untuk linier bukan min 101, tapi min 3, min 113, karena 4 taraf, ya. Kuadratiknya 1 min 1 min 1, 1. Ini bisa dilihat pakai logika. Dari min 3, kalau misalnya ini titiknya sama persis, ya, titik ini. 1, 2, 3, 4. Misalnya. Min 3, min 1, 1, 3 kan lurus, ya kan? Coba kalau ini 1, min 1, min 1, 1 kan kuadratik, ya. Ini
min 1, 3 ke atas, min 3 di bawah 1, kan kubik ya. Jadi ini kubik ya. Oke? Nah, ini koefisien standarnya kalau apa? Kalau tarafnya berjarak sama ya. Dan ini ada ditampilkan di banyak buku-buku tantangan percobaan ya. Oke. Nah, seperti biasa semuanya karena semuanya kuantitatif ya, maka standing time-nya yang derajat bebasnya 2 itu bisa menjadi standing time linear dan kuadratik ya. Nah, ini jumlahnya harus sama, ini 76 dan 50 ini 126 misalnya. Ini Laker concentration-nya sampai kubik nih, linear kuadratik kubik 3 ya. Ini bisa menjadi 3 dan total derajat bebas dan total jumlah kuadrat ini sama dengan komponen yang di breakdown itu ya. Yang di sini ya, yang sama jumlahnya. Kalau di sini mah enggak ya. Kuadrat tengah itu. Nah, karena sama-sama apa namanya polinom, makanya kombinasi linear yang 6 itu bisa menjadi gini, ST lin, LC lin, ST lin, LC kuadratik, LC kubik ya. ST kuadratik, LC lin, LC kuadratik, LC kubik ya. Jadi 6 ini dibagi menjadi 1 semua. Jumlah ini sama dengan 38. Jumlah ini sama dengan 63. Jumlah ini sama dengan 126. Gitu ya. Nah, caranya seperti itu untuk apa namanya menganalisis. Nanti lihat coba ini ya, misalnya gini. Jadi kita harus jumlahkan dulu ini untuk mencari interaksi. Ini kan untuk mencari interaksi nih. Dari mana ini jumlah masing-masing ini? 16, 14, ya 15, 15 dan sebagainya. Jumlahnya ini. Ya. Nah, ini saya bernama interaction ya. Oke. Jadi nanti kalau kalian pelajari misalnya yang baris putih ini, dari mana nih baris putih? Oke, lihat dulu dari yang total dulu ya. Total kan sama nih. Nah, karena dalam satu sheet baik kuanti-kuantiin dalam satu sheet, dalam satu file ya, maka tidak boleh menggunakan nama yang sama, takutnya salah ya. Kalau tadi menggunakan total, di sini total 1. Jadi dibedakan ya, dibedakan. Demikian juga di sini derajat bebasnya ini juga menggunakan total 1 ya. Oke. Oke, yang di sini nggak masalah nih. Ini kita menggunakan standing time ya. Standing time. Pelajari nanti. Ini Laker concentration. Ini interaksi, bentuk interaksinya begitu ya. Nah, oke. Nah, dari sini yang signifikan yang mana? Dari yang signifikan yang nilai peluangnya itu lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Ini dekat banget nih 0,058. Kalau taraf nyata pengujiannya 5%, dekat banget nih. Ya. Nah, kuadratik kubik. Ya. Ya kalau mau saklek ya ini nggak signifikan dong. Ini kan nggak pengaruh apa namanya standing time kuadratik dan LC kubiknya tidak signifikan artinya. Kalau mau saklek 5% kan gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat gambarnya ya mirip-mirip. Tapi ingat ya bahwa ini gambarnya bukan seperti ini. Ini kalau ini kan kuadratik sama kubik ya. Jadi apa namanya gambarnya sudah 3 dimensi. Ini ada sumbu standing time, sumbu Laker concentration ya, yang satunya respon. Jadi 3 dimensi. Kalau ini 2 dimensi ini. Jadi yang ST saja atau LT saja ini 2 dimensi. Jadi bisa gambarnya begini. Tapi kalau sudah 2 faktor ini sama aja 2 sumbu ya, 2 sumbu. Jadi gambarnya 3 dimensi. Oke. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau enggak, kita ke SAS ya, kita ke SAS. Atau kayak SPSS dulu aja. SPSS dulu. Kalau ini sih bukan faktorial, jadi hanya analisis ini satu faktor bukan berfaktor. Kita lupakan itu. Yang faktorial saja. Kita pakai SAS. Di mana SAS? Soal Windows.
Harus saya tutup dulu. Ini kok nggak kelihatan. Oh, ke bawah kali ya. Oh iya, ke bawah. Ini. Mudah-mudahan kelihatannya. Nah, saya buka satu persatu. Oke. Percobaan berfaktor, faktorial. 22, faktorial 33. Mana nih? Oke, langsung aja ini ya. Ini percobaan dua faktor. Masing-masing faktor tarafnya 3. Ya. Percobaan 3 kali 3 itu maksudnya 2 faktor. Faktor pertama 3 taraf, faktor kedua 3 taraf. Masing-masing kombinasi perlakuan ini diulang 2 kali. Di bukunya Higgs 207. Ya. Jadi saya sebut nama datanya 2 faktor. Ya, 2 faktor. Faktornya temperatur yang pertama, yang kedua humidity. Responnya force. Responnya force. Ingat ini dolar ini at ya, aputer ya. Kalau kita nulis seperti email itu at ya. Oke. Nah, ya atau ampersand. Oh, bukan ampersand kalau ini aputer, kalau ampersand itu n ya. Oke, jadi temperaturnya itu ada cool, ambient, ada hot. Ini temperatur. 3 kan, dari 3. Jadi taraf pertama cool, taraf kedua ambient, taraf ketiga hot. Ya. Humidity-nya 3 juga. Ada 50, ada 70, ada 90. Ya. Jadi diulang 50, 70, 90, 50, 70, 90 ya. Ulangannya 2 kali. Ini cold 50, cold 50 kan 2 kali. Cold 70, cold 70 2 kali ya. Semua ulangannya 2 kali. Makanya namanya seimbang atau balance. Balance ya. Balance itu seimbang. Semua kombinasi perlakuan ini ulangannya sama. Jadi temperatur ada cold, ambient, hot, humidity ada 50, 70, 90. Ada 9. Ya, ada 9 kombinasi perlakuan. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulangannya 2, 1, 2. Ya. Oke ya. Data lain cara mengerjakannya, cara membuatnya begini ya. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan prosedur GLM, generalized general linear model, bukan generalized, general linear model ya. Data yang digunakan 2 faktor ya. Kelas ini sebuah pernyataan yang mana apa saja yang berada di belakang kelas ini sebagai faktor. Sebagai faktor. Sebagai perlakuan temperatur, humidity. Saya sebut faktor aja lah. Kalau ini perlakuannya ini nanti kan sudah didefinisikan bahwa perlakuannya terdiri dari 2 faktor ya, temperatur dan humidity. Ya. Oke. Kita tidak sebut force di sini karena force itu adalah respon. Jadi modelnya kita tulis ini responnya force ya. Force sama dengan, jadi force ini dipengaruhi oleh pengaruh utama temperatur ya, pengaruh utama temperatur, pengaruh utama humidity dan interaksinya. Ya, dan interaksinya. Oke. Kemudian baris di bawah ini kalau kita ingin tahu misalnya, nih, oke. Karena temperatur ini tarafnya kualitatif ya, cold, ambient, hot kan kualitatif ya. Maka kita bisa menggunakan andekan ini signifikan loh, andekan ya. Kita bisa menggunakan prosedur uji lanjut misalnya LSD. Selain LSD itu kan ada Tukey, ada SNK, ada Duncan. Jadi apa saja yang ada di sini itu banyak pilihannya. Ya. Ini misalnya LSD saja. Kenapa LSD? Karena tarafnya hanya sedikit 3.
Tidak, kita nggak usah pakai apa namanya Duncan atau SNK, nggak masalah. Nah, kalau misalnya nggak puas, keluarin semua aja Pak. Oke, Tuki itu Tuki HSD. Kalau biru itu berarti benar. Kalau bukan biru berarti perintahnya salah. SNK, ya benar kan? Duncan, benar ya? Udah 4 aja ini ya, 4 aja ini. Kenapa 4 aja ini? 2 yang pertama itu menggunakan konsep perbandingan langsung antar perlakuan. Kalau ini menggunakan konsep pengurutan, ya pengurutan dari yang terkecil ke terbesar, dari terbesar ke terkecil, itu sebaliknya. Oke. Kemudian kalau humidity ini ya, atau kelembapan ini tarafnya kuantitatif ini. 50, 70, 90. Nah, ini jaraknya sama. Karena berjarak sama, kita bisa menggunakan koefisien-koefisien yang baku. Min 101 untuk linear. 1-2 1 untuk kuadratik. Ya. Setelah itu perintah run. Ingat ya, setiap baris ini kecuali data ini ya, titik komanya di sini. Ya, titik komanya di sini. Ini data lain. Ini data ini tulis barang panjang ke sana juga nggak masalah. Atau misalnya cold ini di bawahnya lagi, cold ini di bawahnya lagi, boleh. Karena ini data lain ya. Oke. Setelah kita perintahkan run, kita quit ya. Kita jalankan sini. Ya. Oke. Nah, ini hasilnya dari paling atas ya. Temperaturnya ini kelasnya temperatur, faktornya temperatur ada 3 taraf ya. Humidity 3 taraf. Banyak pengamatan 18 ya. Oke. Kemudian ini model itu mencakup temperatur, humidity dan temperatur humidity interaksi. Jadi pengaruh utama temperatur 2, pengaruh utama kelembapan 2, interaksinya 4, 8 itu kalau dijumlah sama dengan ini. Derajat bebasnya apa namanya sum square-nya kalau dijumlah juga sama dengan itu. Nah, ini secara bersama-sama pengaruhnya tidak signifikan. Tidak signifikan karena nilai peluang di sini lebih besar daripada 5%. Oke? Sedangkan kalau secara terpisah, secara breakdown masing-masing kombinasi perlakuan ini juga nggak ada yang signifikan. Ya. Oke? Yang penting caranya, ya. Prosedur cara mengujinya itu seperti itu. Ini gambar yang bisa digunakan untuk membantu bahwa gambar interaksi ini gambar interaksi, sorry, benar nggak interaksi ya? Nah, interaksi ya. Ini plot interaksi, ya. Kita lihat bahwa ini karena angkanya juga sedikit kecil ya, ini masih belum dikatakan berbeda, belum dikatakan signifikan. Oke, ini kalau kita lihat dari temperaturnya, ini definisi ambient cold hot ya. Ini kalau kita lihat ini masih hampir bisa dikatakan overlapping ya, makanya tidak signifikan ya. Kalau lihat dari gambar. Nah, ini kalau kita lihat ujinya, benar nggak tidak signifikan dengan uji LSD ya, dengan uji LSD. Tadi kan kita keluarkan nih. Nah, ini dengan uji yang pasti untuk memastikan bahwa hot, ambient dan cold ini pengaruhnya tidak signifikan, ini berada dalam satu gambar, dalam satu graf ya, dalam satu garis. Demikian juga kalau ini pakai Duncan ya, pakai Duncan. Saya tidak, ini ada nilai-nilai Duncan-nya dan sebagainya ya. Nah, ini yang penting hot, ambient, cold juga hasilnya sama dengan LSD ya. Kemudian ini SNK ya, SNK ya. Tadi ada tulisannya SNK di sini, student human Q ya, itu juga menghasilkan ketiga taraf perlakuan temperatur ini tidak signifikan perbedaannya ya. Ini juga gitu. Untuk apa nih? Tuki ya, itu Tuki. Tuki HSD atau sering disebut dengan beda nyata jujur ya. Oke, ini yang tadi humidity itu linear kuadratiknya ya. Humidity aja tidak signifikan, apalagi breakdown dari ini ya tidak signifikan juga. Oke, nah itu teladan pertama.
Ya, taruhan pertama saya hapus ya, saya hapus dulu. Saya hapus taruhan pertamanya. Oke. Saya tutup dulu biar nggak tumbang tindih. Ini taruhan pertamanya. Ya. Do you want to save? Yes. Oke, teladan berikutnya. Open. Nah, sekarang kalau 3 kali, jadi perlakuan faktornya 3, kalau tadi cuma 2 nih. Ini 3. Tambah hebat, tambah banyak. Ya, oke. Panjang kan? Ada hari operator konsentrasi. Ini faktor respon. Ya. Harinya ada 14, 15, 16. Ya, itu hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16. Ini boleh dikatakan sebagai kualitatif. Ya. Kemudian operatornya kualitatif, ABC. Konsentrasinya setengah, 1, 2. Ingat ya, setengah, 1, 2. Hati-hati. Dari setengah ke 1, jaraknya setengah. Dari 1 ke 2, jaraknya 1. Artinya jaraknya tidak sama. Nah, kalau jaraknya tidak sama, kita tidak bisa menggunakan konsep jarak yang biasanya. Ya, oke. Nah, ini ada Prof ANOVA, ada Prof GLM tadi. Ini Prof ANOVA yang dipakai. Kelasnya hari operator konsentrasi. Responnya lihat. Nah, ini karena ada 3 ABC gitu kan, hari operator konsentrasi. AB hari operator, AC hari konsentrasi, BC operator konsentrasi, dan ini ABC. Jadi ini ada pengaruh utama, ini interaksi 2 faktor, ini interaksi 3 faktor ya. Nah, oke. Ini ada hari LSD, operator LSD dan sebagainya. Nah, sekarang karena tadi jaraknya nggak sama, maka kontras itu tidak menggunakan bilangan-bilangan yang baku seperti yang tadi. Nah, dari mana ini caranya? Ya. Saya bukakan dulu. Cara si SAS ini juga membantu kita untuk mendapatkan bilangan ini. Coba aja kalau kita cari sendiri. Itu sudah pusing kan? Harus pakai MATLAB atau Minitab atau Maple. Ya. Ini kalau SAS kita bisa dikasih. Nah, ini perintahnya sih singkat. Jadi proc IML ya. Ini kalau bintang ini kan nggak diproses ya. Ini option LS72 proc IML levelsnya. Nah, ini di sini dituliskan yang mau kita cari. Yang mau kita cari itu setengah 1,2 ya, setengah 1,2. Oke lah. Kalau kita gunakan yang standar dulu ya, kita gunakan standar dulu misalnya 10, 20, 30. Nah, benar nggak nanti linearnya itu -101. Kita running dulu ya. Nah, ini bisa pakai ini, bisa pakai data ini bisa, karena ini kan kalau kita bagi dengan bilangan itu juga -101 ya, -101. Ini 1 1-2 1 ya. 1-2 1. Yang jelas ini koefisien ini harus saling ortogonal. Jumlahnya 0. Ini kalau kita jumlahkan 0, ini kita jumlahkan 0 juga ya. Ini kalau kita kalikan 0 ya. Ini min plus min. 0 kali ini 0. Ini kali ini sama persis sebelahnya, jadi dia ortogonal. Nah, jadi kita kembali ke yang ini ya, kita ganti setengah 1,2 ya, setengah 1,2. Kemudian kita jalankan. Dapat ini ya, dapat koefisien ini. Nah, koefisien inilah yang saya pakai di sini ya, min 0,617213 dan sebagainya. Yang ke bawah ya, yang ke bawah. Jadi kalau kita lihat untuk konsentrasi linearnya, konsentrasi kuadratiknya menggunakan angka ini. Bukan -101, 1-2, 1. Ya, yang jelas itu. Oke, ini
saya buat begini. Ini kalau misalnya saya paksakan, walaupun ini nggak enak juga, bisa sih nggak masalah. Konsentrasi kan taruhnya kuantitatif. Ini saya paksakan pakai LSD. Ya, coba ya. Kita running ya. Running ya, jalannya nih dari paling atas dulu. Ya kan? Oke. Ini setengah 1,2. Oke ya, ini hari ada 14, 15, 16 tarafnya operator ABC, konsentrasi setengah 1,2 ya. Oke. Nah, ini analisis ANOVA-nya modelnya 26. 26 itu di breakdown menjadi hari operator konsentrasi 222. Ini pengaruh utama. Pengaruh ini kan interaksi dua faktor 444. Ini 12 ya. 12 sama ini aja ada 18. Hari operator konsentrasi 8. Jadi begini. Untuk derajat bebas interaksi itu apa? Hari kali operator. Harinya 2, operatornya 2, 2 kali 2, 4. Ya. Hari operator konsentrasi 2 kali 2 kali 2, 8. Begitu hukumnya. Ya, hukumnya begitu. Derajat bebasnya loh ya. Kalau ini interaksi ya, interaksi. Oke, ke bawah ini bisa dilihat. Oke. Ini hari. Kalau dilihat dari responnya 14, 15, 16 ini nggak signifikan. Ini kan overlap ya. Overlap. Oke. Overlap. Ini pakai LSD ini. LSD apa ini? LSD untuk hari. Ya. Jadi kan yang 14, 15 ini sepertinya nggak signifikan ya. 14, 15 dan dibandingkan dengan 16 sendiri ya. 16 ini berbeda dengan 14, 15. 14, 15 ini nggak signifikan. Ya. Oke, ini secara grafik, ini sendiri-sendiri ya. Ini apa nih? Ini operator. Nah, operator ini berbeda signifikan. Ya. Yang paling tinggi nilainya A, baru C, baru B. Ya. Nah, ini kalau kita lihat interaksi antara hari dan operator. Ya, interaksi hari dan operator. Itu, ini nilai-nilainya. Ya. Hari 14, hari 14, 15, 16, operatornya ABC. Ini rata-ratanya, standar deviasinya, ini statistik ringkasnya ya. Oke. Ini apa namanya? Hubungan antara workflow konsentrasi ya, konsentrasi dan respon. Nih, kalau kita lihat dari setengah 1,2 ini naik nih, ya naik. Dan ini bisa dibilang hampir tidak overlapping, nggak ada yang overlapping. Oke. Terus ya seperti itu. Ini penjelasan statistik ringkasnya kombinasi dari dua faktor ya. Oke. Caranya gitu. Kalau SAS ini banyak kali apa namanya outputnya. Ya. Nih konsentrasi linear, konsentrasi kuadratik. Ini kuadratik kan dari gambar tadi kan lihat naik ya. Dari gambar tadi naik konsentrasinya. Oke. Nah karena jaraknya kalau jarak benernya kan begini. Ini setengah 1, 2 mestinya kan setengah di sini 1 di sini 2 kan di sana. Jadi bisa apa namanya gambarnya kuadratik. Bukan lurus seperti ini. Ya, ini kan setengah, ini 1 jalannya nih. Kalau sini setengah, satunya di sini. Mestinya kan di sini gambarnya. Jadi bisa jadi melengkung begini, ya, kuadratik. Jadi apa namanya, lurusnya signifikan, melengkungnya juga signifikan. Jadi linearnya signifikan, kuadratiknya juga signifikan. Nah, kalau seperti ini yang diambil yang polinomnya tinggi, kuadratik, ya. Oke. Oke. Nah, sorry. Ada pertanyaan? Kita lihat kalau ada yang lain. Ya. Open. Oke. Faktorial dalam RAKL. Nah, ini percobaan berfaktor, tapi rancangan lapangannya itu kelompok. Ya. Rancangan lapangannya kelompok. Ya.
Ini data kehilangan air atau water loss. Di sini ada blok. Blok itu kalau kita menggunakan rancangan lapangan acak kelompok ya, ini blocking. Nah, urutannya ini blok, kemudian shading itu ini perlakuan naungan shade ya. Naungan 0, naungan 1, naungan 2. Nah, kemudian ada growth stage, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhannya ada EML, ada early, late, M itu mungkin middle gitu ya. Nah, baru yang keempat ini responnya ya. Jadi yang di sini yang blok ini tidak diinteraksikan dengan faktor ya, kan begitu. Lihat datanya seperti ini, proc GLM. Kalau mau ditambah data water loss boleh. Nah, biasanya kan ada data water loss itu kan. Oke. Data water loss. Oke. Oke. Kelas. Nah, namun demikian dia harus dibuat di sini dalam kategori kelas. Selain faktor shading dan growth state ya, itu bloknya dimasukkan. Baru di sini modelnya yang kita harus sebut di sini blok ya. Jadi responnya yield itu dipengaruhi oleh kelompok atau blok. Kemudian faktornya apa? Ini pengaruh growth stage, pengaruh shading ya, pengaruh utamanya ini ya. Ditambah pengaruh interaksi antara growth state dan shading. Baru kita run gitu ya. Itu analisis utamanya. Nah, kalau mau yang lain yang berkaitan dengan pengujian, misalnya gini. Kalau kita ingin, misalnya, ingat ya, yang utama di sini untuk dianalisis itu growth state dan shading ya, dan interaksinya. Blok enggak, karena blok itu memang rancangan lapangan. Oke, jadi di sini misalnya dalam ini, oke. Kontras itu hanya bisa muncul di proc GLM, di bawah proc GLM. Ya, kalau di bawah proc ANOVA dia nggak mau. Ya, dia proc ANOVA. Nah, jadi untuk means, untuk pengujian rata-rata, baik melalui, ini kan perbandingan rata-rata nih, melalui LSD atau TUGI, SNK atau Duncan, itu perintahnya begini. Yang diuji apa nih? Growth state. Ini pengaruh growth state ya terhadap respon yield ya dengan menggunakan LSD, TUGI, SNK, Duncan. Sekarang misalnya, kalau misalnya E ini adalah perlakuan baku, perlakuan standar ya. Kita ingin bandingkan M dengan E, L dengan E gitu ya. Maka kita menggunakan prosedur namanya DANET. Seperti yang di tayangan Excel saya tadi, ya kan. Nah, itu otomatis tapi manual ya, manual banyak. Kalau ini sudah tinggal panggil, nggak jadi ya. Oke, nah prosedurnya begini. DANET gitu ya, ini apa namanya growth state, pengaruh growth state ya dengan terus itu ada growth state itu ada EML. Nah, kita membandingkan growth state ini dengan prosedur DANET yang jadikan pengaruh perlakuan bakunya E. Kalau mau ganti L ya L di sini. M ya M. Jadi tanda petik nama dari faktor itu ya, nama dari faktor itu. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ya, yang di bawahnya ini kalau kita apa namanya menganalisisnya lebih jauh lagi, karena di sini apa? Di sini kan shading ya, shadingnya itu kan tarafnya kuantitatif. Tarafnya kuantitatif, shadingnya 012 ya, 012 tadi. Shading 012 ini kuantitatif ya. Nah, jadi shadingnya dianalisis dengan menggunakan kontras ortogonal polinomial. Karena 012 ini standar, kita menggunakan bilangan koefisiennya ini yang standar juga min 101, 1 min 21. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Kedua, ini yang saya
elaborasinya, mencocokkan dengan hasil di bukunya, itu agak lama untuk mendapatkan nilai ini, untuk mendapatkan kenapa koefisiennya jadi begini. Ya, jadi growth state. Growth state itu ada E, ada M, ada L. Ya, ada E, ada M, ada L. Ya. Jadi kalau begitu interaksinya ya itu growth state dengan shading linear, ya, dan growth state dengan shading kuadratik. Ya, oke. Jadi di sini nanti bisa jadi dua di sini. Shading growth state. Kenapa kok bisa jadi begini? Oke. Ini min 101. Nah, min 101. Growth state-nya itu kontrasnya membandingkan sebetulnya membandingkan antar mereka sendiri. Jadi E dengan M, jadi 1 min 1 0. Kemudian E dengan L atau M dengan L. Kalau boleh E dengan L, boleh M dengan L yang kedua. Yang jelas itu untuk menyatakan bahwa ketiga growth state ini itu pengaruhnya tidak signifikan, sama gitu ya. Jadi bisa 1 min 1 0 dengan 1 0 min 1 atau 1 min 1 0 dengan 1 ya 1 min 1 0 dengan 1 0 min 1 atau satunya 0 1 min 1. Ya. Yang jelas untuk mengatakan bahwa E sama dengan M sama dengan L. Ya. Nah, itu kalau dikalikan menjadi begini, min 1 1 0 0 0 0 1 min 1 0. Jadi bukan hanya 3 tapi 9. Tapi 9 ya. 9. Oke. Jadi di sini juga gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini yang shading growth state linear ini ada dua kali. Yang pertama yaitu tadi E dengan M, E dengan L atau E dengan M, M dengan L. Itu. Hasilnya seperti ini, sama aja. Nah, yang kuadratik berdasarkan dari sini 1 min 2 1. Nah, jadi kalau ini kita running, sorry, bawahnya ada enggak? Oh, kita running ya. Sebelum saya running ini saya kosongkan dulu biar enggak banyak output di sini. Oke. Nah, sekarang kita running. Jalankan. Nah, ya. Oke, ini dari paling atas bloknya ada 4, growth state-nya ELM, shading-nya 112. Keseluruhannya 4 kali 3 kali 3, 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Ya. 36. Karena blocking itu otomatis juga bisa dianggap sebagai ulangan. Ya, bisa dianggap sebagai ulangan. Oke, nilai di sini bloknya tidak signifikan, growth state signifikan, shading-nya signifikan, interaksinya tidak signifikan. Ya. Interaksi tidak signifikan. Oke, nggak apa nanti kita lihat ini ya. Kalaupun tetap dianalisis maksa gitu, seperti apa ya? Kalau maksa gitu. Oke. Jadi 4 ini shading growth state ini nanti akan kita pisah menjadi yang paling bawah ini. Nah, gitu. Nih, growth state shading linear. Jadi 4 ini dipisah menjadi 22 derajat bebasnya. Ya. Karena ini growth state shading. Nah, growth state shading itu ada growth state shading linear, growth state shading kuadratik. Jadi kalau 137 ini di breakdown menjadi 81 dan 56. Ya. Derajat bebasnya 4 menjadi 22 ya. Oke. Nah, ini yang kemudian yang shading-nya, shading. Nah, ini ada sedikit apa namanya perbedaan di sini ya. Ada sedikit perbedaan. Saya juga masih belum bisa menemukan 584 kalau ditambah ini kalau 572 dan 6 ini kan baru 578 ya 578. Nah, kasusnya ini aja kasus yang apa namanya
yang terjadi. Bagaimana kalau kita ganti misalnya 012 nih ya. 012 kita minta bantuan ini apakah hasilnya kita akan gunakan ini dulu ya. Running ya. Nah, ini. Jadi coba kalau kita pakai ini di angka-angka ini digunakan untuk koefisiennya yang faktorial dalam RAL ya. Ini misalnya. Jadi ini shading-nya 0, terus ini sama. Ya. Kan gini nih. Cuma ini positif ya. Oke. Kemudian 04 ini ya. 04. Ini yang kuadratik. Nah, ini yang tengahnya min. Oke. Oke, kita running. Nah, oke. Tetap saja sama kan? Tetap saja sama shading-nya. Nah, tapi jumlah ini juga bukan 584, 578. Padahal katanya nggak berubah. Nah, ini yang saya masih mencari belum ketemu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas ini kan cara mencarinya sudah benar. Oke. Nah, baik. Ada yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan kalau mau bertanya. Saya hapus. Oke. Baik, kalau nggak ada yang bertanya ya, kita sudahi sampai di sini.